Baiklah Ibu hebat serta tamu undangan semuanya. Disiarkan langsung dari Auditorium Universitas Ciputra Surabaya. Inilah Haflah Akhir Sana dan At-Taqwa Challenge Awards 2023 SD Islam Terpadu At-Taqwa Surabaya dengan tema Jejak Keindahan Islam di Bumi Nusantara. Marilah kita sambut bersama tampilan tari Nirmala oleh siswa-siswi SDIT At-Taqwa Surabaya. Selamat menyaksikan. Diciptakan seorang insan, lembut hati redup pandangan. Apabila berkata seluruh alam menyaksikan kesyahduan, bagai tersentuh rasa percaya. Tika terdengarkan Ada rasa hanya kuntung kasih.
Keindahan Islam memukau setiap mata yang memandang. Tuntunan ajarannya membasahi kalbu untuk terus tunduk padanya. Setiap insan yang bertakwa tak akan lepas dalam mengucap syukur atas karunia keindahan Islam yang dirasa. Jejak keindahan Islam di bumi Nusantara menjadi bukti nyata adanya kasih sayang Sang Maha Pencipta. Sebagai manusia, berilmu tak cukup jika hanya level mengetahui. Tingkatan mempelajari, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam adalah sebuah hal yang pasti. Inna dina indallahil Islam wa makhtalafal ladina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baqiyam bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Quran Surah Ali Imran ayat 19. Dengan mengucap basmalah dan salam, izinkan kami membuka Haflah Akhirus Sana dan At-Taqwa Challenge Award 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusolli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. The Honorable the Chief of At-Taqwa Islamic Institution Surabaya, Ustadz Haji Mujiharjo. The Honorable the Director of At-Taqwa Islamic School Surabaya, Ustadz Haji Nur Hidayat. The Honorable the Vice Director of At-Taqwa Islamic School Surabaya, Ustadz Nurus Salam. The Honorable the Educational Consultant of At-Taqwa Islamic School Surabaya, Ustadz Suhadi Fajarai. The Honorable the Head of Human Resource Development of At-Taqwa Islamic School Surabaya, Ustadz Rozi Hapsari. The Honorable the Chief of Islamic Roles of At-Taqwa Islamic School Surabaya, Ustadz Lutfi Ansori. The Honorable the Chief of Committee of At-Taqwa Elementary School Surabaya, Bapak Zainuri. The Honorable the Principal of At-Taqwa Junior High School Surabaya, Ustazah Jamilah. The Honorable the Principal of At-Taqwa Preschool Surabaya, Ustazah Sus Indrawati. The Honorable the Principal of At-Taqwa Elementary School 2 Surabaya, Ustadz Johan Eka Wardana. The Honorable the Principal of At-Taqwa Homeschooling Surabaya, Ustazah Nur Azizah Sriwidari. The Honorable the Principal of At-Taqwa Elementary School Surabaya, Ustazah Mami Indrawati and the staff. The Honorable all teachers of At-Taqwa Elementary School Surabaya, the lovely parents and the happiest all friends in this school. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Syukur yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat. Sehingga kita bisa berkumpul bersama di majelis yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. May peace be upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us into the right path of life.
Keindahan Islam menyentuh segala sisi kehidupan manusia, menjadi penerang di tengah kegelapan yang kelam. Islam comes along with peace, guidance to the real path of happiness, and nourishing the soul of human being. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. I bear witness that there is no God except Allah, and I bear witness that Muhammad is the messenger of Allah. Acara pada pagi hari ini kita awali dengan membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan rahmat dan inayah Allah, sehingga kita pada pagi hari ini, Kamis 22 Juni 2023, kita dapat hadir dan menyaksikan acara Haflah Akhirus Sana dan At-Taqwa Challenge Award 2023 SD Islam Terpadu At-Taqwa Surabaya. Jejak keindahan Islam di bumi Nusantara. Indeed, the greatest gift for parents is a crown of light as bright as the sun. Hopefully, we can be Hafidh and Hafidah Al-Quran. Reciting Quran by Kalam Ilahi voice. The time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula.
فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim, the righteous God with all his words. Hopefully, by reciting Quran, we can increase our faith to Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemerdekaan Indonesia merupakan hadiah terbesar setelah perjuangan panjang melawan penjajahan. Diiringi dengan semangat membara dan doa yang berkepanjangan. The great efforts of the warrior lead us to the victory, that it should be earned by the next generation. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars At-Taqwa dan Student Profile At-Taqwa oleh tim Padus Paradita. Kepadanya dipersilahkan.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Ladies and gentlemen, the next agenda is the greeting from the Vice Director of At-Taqwa Islamic School Surabaya by Ustadz Nursalam. The time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin
Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati guru kita semua, Ustadz Suhadi Fajarai, Ketua Komite Sekolah Ustadz Zainuri, yang selalu setia mendampingi kami, mensupport kami. Terima kasih. Semoga menjadi amal jariah. Kepala Sekolah SD At-Taqwa, Ustadzah Mami, beserta Waka, Ustadz-ustadzah sekalian yang dimuliakan Allah, dan ayah bunda yang kami muliakan, anak-anakku sekalian yang hadir, yang tampil semuanya luar biasa, yang saya banggakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, Sekolah At-Taqwa itu memiliki sebuah visi, yaitu bagaimana mendidik anak-anak satu akidahnya benar, akidahnya kuat, akidahnya mantap, ya. Yang kedua akhlaknya mulia, ya. Dan yang ketiga berprestasi optimal. Visi itu kemudian diorkestra oleh konsultan kita beserta para pimpinan sekolah dengan pendekatan visi semesta, yaitu 4.B. Yang pertama beriman, ya. Jadi tetap yang pertama itu adalah iman. Ayah bunda, mari kita didik anak-anak kita agar menjadi insan yang beriman. Ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Ini harus kita latih dan harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Visi ini tentu tidak bisa dicapai kalau tidak ada kerjasama antara sekolah dengan rumah, ya. Pembiasaan sehari-hari itu menjadi bentuk penguatan iman anak-anak. Contoh, ketika kita mendapatkan sesuatu nikmat, maka alhamdulillah, semuanya bergantung kepada Allah. Tapi ketika kita mendapatkan satu musibah, inna lillah. Ketika kita mendapatkan satu masalah, kita mohonnya hanya kepada Allah. Nah, seperti itu, semua bergantung pada Allah. Bahkan kita mau makan, berdoa. Mau keluar rumah, berdoa. Semua bergantung pada Allah. Dan itu harus dibiasakan sehari-hari. Dan pembiasaan itu tidak cukup di sekolah, ya. Perlu pembiasaan di rumah. Itulah kerjasama yang harus kita bangun, ayah bunda. Yang kedua, akhlak. Kita selalu bergembar-gemborkan birrul walidain, birrul walidain, birrul walidain. Tapi kalau tidak dicontohkan dengan baik, ya, ayah bunda, kalau masih punya orang tua, ajak anak-anak ini sungkem pada neneknya, kakeknya. Itu bagian dari mencontohkan birrul walidain. Sering kita sampaikan ada 3 hal yang harus kita selalu biasakan, yaitu anak-anak melihat yang baik. Artinya melihat apa yang kita lakukan menjadi sesuatu yang baik. Demikian pula apa yang ditonton. Dan yang kedua adalah mendengar yang baik. Berarti kita harus menjaga lisan kita, utamanya di depan anak-anak, agar tidak keluar kalimat-kalimat yang tidak baik, yang itu akan menjadi contoh yang kurang baik bagi anak-anak kita. Dan yang ketiga adalah biasakan yang baik. Berarti sehari-hari kita selalu membiasakan anak-anak kita dengan hal yang baik. Dan yang ketiga adalah B yang ketiga itu adalah beramal. Al-Quran selalu mengajarkan, dan hadisnya yang khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Nah, anak-anak kita sudah belajar Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran. Berarti sudah menjadi salah satu syarat yang sudah memenuhi khairukum, terbaik, ya, insan terbaik.
yaitu yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi latih anak-anak untuk tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Ya, ini penting sekali karena begitu kita bangun tidur ingat Allah, setelah sholat subuh baca Al-Quran, rasakan bedanya. Energi positif akan terus mengalir mempengaruhi perilaku, pikiran dan tindak tanduk kita dalam sehari. Gitu ya. Ingat, tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Dan yang kedua, khairun nas anfa'ukum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang terbaik ya pada yang lainnya ya. Jadi yang selalu memberikan manfaat. Pastikan kita tidak menjadi orang yang menjadi masalah bagi yang lain. Saya selalu membagikan 3A ya, 3A. Pertama, aku aman bagimu. Jadi dimanapun kita berada, di lingkungan manapun, kita hijrah kemanapun, seluruh dunia ini, ketika prinsip aku aman bagimu, saya ada di sekitar saya ini aman, tidak akan terancam. Kan sudah ada hadisnya, la islamah liman la salamata akhihi. Jadi tidak dinyatakan seorang muslim yang baik kalau saudaranya itu terancam oleh kita, kata-katanya, perbuatannya dan lain. Jadi yang pertama, aku aman. Yang kedua, aku bermanfaat bagimu. Jadi kita ada sekeliling kita mendapatkan manfaat dengan keberadaan kita. Nah, ini amal yang harus kita latihkan pada anak didik kita. Ya, aku bermanfaat bagimu. Jadi dimanapun anak selalu bermanfaat, tidak buang sampah sembarangan. Ada orang kesulitan membantu, bermanfaat. Ya. Dan yang ketiga, aku menyenangkan bagimu. Nah, sangat senang sekali kalau kita punya teman, saudara, tetangga yang menyenangkan, tidak bikin rusuh, tidak bikin masalah dan lain-lain. Aku menyenangkan bagimu. Dan ini harus dimulai dari diri kita, mulai dari yang hal terkecil dan mulai dari saat ini. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, terima kasih kerjasamanya selama ini dan ke depan kami mohon agar kerjasama untuk mendidik anak-anak ini agar jadi anak-anak yang soleh-solihah, akidahnya kuat, akidahnya benar, akhlaknya mulia, terus kami harapkan. Dan perlu kami umumkan, saat ini Sekolah At-Taqwa membuka 1 unit baru, yaitu homeschooling At-Taqwa. Ya, homeschooling At-Taqwa ini mulai dari preschool sudah ada. Jadi PAUD, SD, dan kemarin di launching saat milad At-Taqwa ke-22, SMP dan SMA homeschooling. Lalu apa bedanya SMP SMA homeschooling dengan SMP SMA reguler? Bedanya adalah 1, ijazahnya dikeluarkan oleh PKBM, ya. Tapi sama-sama ada di Dinas Pendidikan, ya. Tapi fungsinya sama. Mau masuk ke reguler, mau masuk ke perguruan tinggi negeri, mau ke SMA negeri, boleh sama, ya. Karena ingin ada pemerataan pendidikan kan begitu ya. Tapi bedanya adalah di homeschooling ini lebih fleksibel dalam mengelola pendidikannya. Sehingga kita ada 2 hal yang paling kita tekankan, 3 hal ya. Yang pertama tetap akidahnya harus kuat, yang kedua akhlaknya baik, dan yang ketiga talentsnya diutamakan. Sehingga akademisnya menyesuaikan kebutuhan. Jadi kalau di reguler akademisnya cukup besar porsinya, tapi kalau di homeschooling talentsnya yang cukup besar, di samping akhlak dan ibadah serta akidahnya. Sehingga kegiatan pembelajarannya 2 hari offline, 2 hari online, 1 tugas mandiri yang dibimbing oleh orang tua dengan modul, ya, modul yang sudah kita siapkan. Monggo barangkali ayah bunda, kan sekarang ini lagi tren, ya, orang tua yang ingin menyiapkan anaknya menjadi pengusaha misalnya. Nah, itu biasanya akademisnya tidak terlalu ini kan, tapi kemampuan skill seperti digital planner diberikan di SMA homeschooling itu, ya. Nah,
kompetensi-kompetensi abad kekinian itu yang digenjot. Sehingga begitu lulus misalnya masuk di Universitas Ciputra misalnya, menjadi seorang pengusaha, itu sudah sangat matching. Basicnya sudah sangat kuat, gitu kan ya. Menjadi seorang muslim, pengusaha muslim yang hebat, intelektualnya bagus, akhlaknya bagus, tapi entrepreneurship-nya juga bagus ya. Nah itu harapannya seperti itu. Monggo ayah bunda, teman-teman, mungkin saudara, rekan kerja yang memilih ya, memilih jenjang pendidikan. Homeschooling sudah ada. Bahkan bisa juga 100% online. Jadi wali murid kita yang pindah ke luar negeri atau pindah ke daerah itu sekarang sekolahnya tetap di At-Taqwa, tapi pintunya PKBM, homeschooling At-Taqwa. Jadi sudah ada yang di Malaysia, di daerah-daerah terpencil di Aceh dan lain-lain, sudah ada yang belajar. Jadi ini peluang, tapi itu semua pilihan ya, pilihan dari pendidikan yang akan ayah bunda pilih. Yang terakhir, terima kasih Ustadzah Mami beserta tim panitia yang luar biasa, hebat-hebat sekali, Masya Allah, tampilannya, kreativitasnya sungguh luar biasa, dan anak-anakku bisa tampil dengan sangat hebat. Insya Allah bermanfaat bagi masa depan mereka, berani tampil di depan, luar biasa. Terima kasih ayah bunda kehadirannya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustadz Nurussalam atas sambutan dan nasihatnya. Ladies and gentlemen, the next agenda is a greeting from the principal of At-Taqwa Elementary School by Ustazah Mami Indrawati. The time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak nikmat dan karunia-Nya untuk kita semuanya, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu bersama-sama di kegiatan akhir tahun anak-anak di tahun pelajaran 2022-2023. Tak lupa salawat dan salam tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ustadz Nurussalam selaku Wakil Direktur Lembaga Pendidikan Islam At-Taqwa Surabaya. Yang saya hormati Ustadz Suhadi Fajarai selaku Konsultan Pendidikan Lembaga Pendidikan Islam At-Taqwa Surabaya. Yang saya hormati Bapak Zainuri berserta Ibu selaku Komite SDIT At-Taqwa Surabaya. Yang saya hormati Ustadz Syarifuddin, Ustadz Mukhlis, Ustadzah Tati, Ustadz-Ustadzah semuanya jenjang kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang hadir hari ini, serta ayah bunda yang kami muliakan. Terima kasih banyak atas kehadirannya, dan anak-anakku sekalian yang Ustadzah Mami cintai dan banggakan. Bersyukur sekali hari ini di hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 adalah hari terakhir anak-anak belajar untuk tahun ajaran 2022-2023. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih setinggi-tingginya kepada ayah bunda yang telah mendukung kami dalam mensukseskan pendidikan putra-putri kita semuanya, sehingga insya Allah anak-anak kita, putra-putri kita akan menjadi anak-anak yang kelak sukses sesuai dengan bakatnya masing-masing ke depannya. Ini ayah bunda banyak yang cuti kayaknya ya hari ini ya. Demi anak-anak
harus cuti, mungkin yang ayah bunda yang harus kerja mengambil cuti untuk mensupport anak-anak ini luar biasa. Kami terima kasih yang setinggi-tingginya, dan ini adalah bentuk dari bagaimana anak-anak mengaktualisasikan perkembangan dirinya di jenjang kelas 4 dan kelas 5. Sebentar lagi akan kenaikan kelas, dan alhamdulillah insya Allah 100% anak-anak naik kelas semuanya. Mudah-mudahan di jenjang berikutnya nanti anak-anak menjadi lebih optimal lagi untuk tumbuh kembangnya, tentu disertai dengan keimanan, ketakwaan, dan juga prestasi yang tadi disampaikan oleh Ustadz Salam ya. Sehingga mari kita dukung bersama-sama tumbuh kembang anak-anak, kita optimalkan dengan terus mengembangkan bakat dan minat anak-anak baik di bidang akademis maupun non-akademisnya. Dan juga insya Allah kami informasikan bahwa setelah hari ini pengambilan rapot libur sampai dengan insya Allah tanggal 17 Juli. Kami titip pesan ayah bunda, karena liburnya lumayan panjang ya, 2-3 minggu, gadgetnya dikontrol ya, karena mungkin interaksi anak-anak dengan gadget ketika liburan bisa jadi lebih tinggi atau lebih besar, sehingga karena aktivitas sekolahnya libur, sehingga nanti interaksi gadget menjadi lebih besar. Kami mohon untuk tetap dipantau, sholat mengaji murajaahnya tetap dijaga, dan juga mempersiapkan Anda untuk berada di jenjang berikutnya. 3 tahun anak-anak bersama di kelas yang sama, pandemi ya, di 2 tahun kemarin pandemi dan tahun ini awal offline. Insya Allah tahun depan anak-anak akan kami acak untuk teman-teman kelasnya ya. Iya, karena anak-anak harus tumbuh dan bersosialisasi dengan teman-teman yang lainnya. Sudah 3 tahun dan insya Allah anak-anak akan mudah beradaptasi dengan teman-teman yang lainnya. Dan kami insya Allah juga sudah memetakan seprofesional mungkin kebutuhan anak-anak akan teman-temannya, akan guru-gurunya dan sebagainya ya. Mohon kami didukung dimanapun nanti kelasnya, siapapun gurunya, insya Allah kami berikan yang terbaik untuk putra-putri kita semuanya. Lalu yang terakhir, ayah bunda, alhamdulillah untuk PPDB SD 1, penerimaan murid baru untuk tahun ajaran 2023-2024 sudah close untuk SD 1 ya. Jika ayah bunda, bahkan SD 1 alhamdulillah juga menolak karena kuotanya penuh. Jika ayah bunda ingin mendaftarkan putra-putrinya kelas 1 tahun depannya lagi dan seterusnya, monggo bisa segera inden ya. Inden At-Taqwa akan segera dibuka. Tapi kalau ayah bunda ingin jalur ekspres, monggo bisa WA saya, Ustadzah saya inden adiknya gitu ya. Nanti saya catat, ketika nanti pendaftaran inden dibuka, kami akan kabari. Karena kuota kami terbatas, jika memang berminat untuk adiknya, saudaranya dan sebagainya, monggo. Bisa jalur ekspres ke saya, nanti kita informasikan ketika daftar inden dibuka. Terus yang terakhir, ayah bunda, insya Allah kita juga akan mengembangkan bakat-bakat anak-anak di kegiatan tahun-tahun depan, tahun ajaran baru. Kita akan memulai tahun ajaran baru dengan semangat yang baru. Mohon dukungannya, mohon juga kerjasamanya, bahwa selama ini ayah bunda sudah support luar biasa. Semoga nanti yang kelas 4 ke kelas 5, kelas 5 ke kelas 6 semakin tumbuh optimal sesuai dengan harapan kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak dan semangat ayah bunda, anak-anak semakin pada jenjang yang lebih tinggi, maka controlling dan ibadah dan sebagainya harus lebih ketat lagi. Insya Allah nanti akan ada motivasi dari Ustadz Suhadi bagaimana menjaga anak-anak kita ini tetap pada koridor keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, sekali lagi terima kasih. Dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for the greeting. It will be very useful for us.
Acara selanjutnya motivasi oleh Konsultan Pendidikan Islam At-Taqwa Surabaya, Ustadz Suhadi Fajarai. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah ma ba'dah. Saya diberi kesempatan untuk memberi bekal anak-anak liburan, tapi waktunya sekitar 7 sampai 10 menit saja ya. Masya Allah. Baik, mohon izin, insya Allah. Berapa orang di antara penjenengan yang minatnya 100% untuk masuk surga bareng anak-anak? Berapa orang? Yang 100%, kalau tidak 100% tolong jangan angkat tangan ya, insya Allah. Karena di sini banyak malaikat ya, Masya Allah. Ustadz Syarif mohon berkenan memfoto orang-orang yang mau masuk surga bareng anak-anaknya, insya Allah ya. Ini wakil kepala sekolah ini serius nih ya. Yang pengen masuk surga bareng anak-anaknya angkat tangan, serius ya, insya Allah. Tidak harus angkat tangan ya, boleh, ini pilihan kok ya, insya Allah. Dari berbagai sudut Ustadz, sana supaya ya, monggo. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk masuk surga bareng anak-anak ya. Masya Allah. Jangan turunkan sebentar. Yang berminat masuk surga bareng pasangannya, suaminya atau istrinya, berapa orang? Masya Allah. Baik, monggo sampun turunkan ya. Terjadi perbedaan cara angkat tangan. Ketika saya tanya yang ingin masuk surga bareng anaknya, ada ibu-ibu yang angkat tangannya 2. Mungkin anaknya 2. Tapi ada ibu-ibu ketika saya tanya yang ingin masuk surga bareng pasangannya, angkat tangannya enggak begini, tapi begini. Saya tidak tahu ini ada apa ya. Padahal kita berharap nanti masuk surga bersama-sama dengan anak-anak ya. Insyaallah. Ini rumus masuk surga bareng anak-anak. Dan penjenengan harus menjaga anak-anak juga selama liburan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wa tabathum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Al-ayah. Surat At-Tur. Ya, surat At-Tur. 21 insyaallah. Wahai orang-orang yang beriman, penjenengan beriman semuanya? Ya, Masya Allah. Kalau penjenengan beriman dan ternyata anak penjenengan ikut beriman, cucu penjenengan juga ikut beriman, maka Allah yang janji penjenengan akan dipertemukan di surga bersama anak-anak. Kalau surganya orang tua itu tinggi, sementara surganya anak-anak itu rendah, maka anak-anak akan diangkat derajatnya oleh Allah sampai ketemu surganya sang orang tua. Anak seperti inilah anak yang beruntung punya orang tua kayak gitu. Tolong nanti di rumah bertanya-tanya, anakku kira-kira beruntung gak ya duwe wong tua kayak aku ini. Sebaliknya kalau surganya anak itu tinggi, sementara orang tua itu surganya rendah, anaknya 30 juz, orang tuanya 3 surat. Lumayan lubun 3 surat itu. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa itu sudah mantap sudah ya. Maka orang tua akan diangkat derajatnya terus, tinggi terus, sampai ketemu derajat anaknya. Dalam hadis diceritakan, orang tua yang begitu itu sampai terkagum-kagum, ya Allah kok bisa? Kira-kira, ya Allah ini apa? Ya Allah ini apa? Kok bisa? Bagaimana caranya kok bisa? Saya mendapatkan derajat yang tinggi, diangkat tinggi itu kenapa kok bisa? Padahal dulu hafalan Quran saya biasa-biasa saja. Kok bisa? Jawabannya dari hadis itu adalah, itu karena anak-anakmu beristighfar untukmu. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabb, bapak saya ya Rabb yang hafalan Qur'annya terbata-bata. Ya Rabb, ibu saya ya Rabb. Kalau anak-anak terbiasa mulutnya basah seperti itu untuk mendoakan orang tuanya, maka penjenengan akan dikumpulkan oleh Allah di surga bareng anak-anak. Membutuhkan anak-anak yang seperti itu? Berapa orang yang membutuhkan anak-anak yang seperti itu? Kalau penjenengan membutuhkan anak-anak seperti ini, maka penjenengan harus bekerja sama dengan sekolah. Ya, kita takbir 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Harapan surga itu bareng anak-anak. Sayangnya kadang-kadang anak-anak itu digempur dengan persoalan-persoalan lingkungan yang beragam. Kadang-kadang ada yang sholatnya kececer pada saat dia liburan. Saya tunjukkan kewajiban penjenengan pada saat anak-anak liburan. Ada anak-anak yang di pondok pesantren itu, makanya saya keliling-keliling pondok pesantren juga. Pada saat libur itu minta libur semuanya. Duhanya libur, tahajudnya libur, tilawahnya libur, puasanya libur, semuanya mau libur. Kok bisa begitu padahal di pondok pesantren begitu kencengnya, di sekolah Islam begitu kencengnya. Kok bisa begitu? Karena alasannya ini, singkat padat saja ya. Misalnya saya ini menggendong pasir, sekarung pasir beratnya 10 kilo. Pasir 10 kilo. Kira-kira makin lama pundak saya makin kuat atau makin capek? Gimana Bu? Saya gendong pasir kira-kira 2 jam gitu. Kira-kira makin kuat atau makin capek? Capek banget. Kalau saya turunkan pasirnya, kira-kira pundak saya rasanya gimana? Lega. Nah anak-anak juga begitu. Anak-anak kalau memanggul beban syariat, itu begitu diletakkan rasanya lega. Makanya ada anak yang merasa begitu diturunkan sholatnya nggak sholat lagi, nggak tilawah lagi, dia lega. Kenapa bisa begitu? Nah, ini jawabannya nanti. Pasir saya ganti. Cucu saya datang ke rumah, 10 kilo juga, dia saya gendong. Masya Allah. Pertanyaan saya, kuat mana pundak saya, gendong cucu atau gendong pasir? Apa alasannya? Karena ada rasa sayang, karena ada rasa cinta. Pundak saya jauh lebih kuat kalau saya punya rasa cinta, punya rasa sayang. Pundak saya tidak akan kuat kalau di dada saya tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa sayang. Saya tidak mencintai pasir itu, saya mencintai cucu saya, makanya saya kuat. Nah, kalau di dadanya anak-anak memanggul beban syariat itu, di dadanya ada cinta kepada Allah, di dadanya ada cinta kepada Rasulullah, maka anak-anak akan sanggup memanggul beban syariat itu sampai ujung hayatnya. Ya. Tetapi kalau di dada anak-anak tidak ada rasa cinta kepada Allah, tidak ada rasa cinta kepada Rasulullah, begitu dia libur, akan libur pula sholatnya. Maka tugasnya orang tua di rumah adalah tanamkan rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Rasulullah. Pesan terakhir terkait dengan sholat. Rukun Islam itu ada berapa Bun, Ayah? Yang keras biar anak-anak mendengar, penjenengan jawabannya juga benar. Berapa? 5. Nomor 1 apa? Syahadat. Nomor 2? Sholat. Nomor 3? Zakat. 4? 5? Masya Allah. Perhatikan ini 5 rukun. Dipakai untuk memegang agama ini. Kalau misalnya hajinya, yang jendik tadi dilepas, jendik ini saya lepas Bun, kira-kira jatuh enggak? Masih utuh. Kenapa? Karena haji itu bagi yang mau dan mampu. Mudah-mudahan rezekinya dilimpah ruahkan Allah semuanya ya. Mudah-mudahan bisa haji semua. Kalau yang keempat tadi itu, si puasa itu terlepas, kira-kira jatuh enggak ini? Enggak jatuh. Kok bisa? Karena puasa pun boleh diganti bayar fidyah. Kalau kita sudah tua renta banget. Zakat, kira-kira kalau saya lepas ini jatuh enggak agama ini? Oh enggak, kenapa? Karena yang tidak bayar zakat pun enggak apa-apa. Justru boleh menerima kalau fakir miskin. Kira-kira kalau sholat ini saya lepaskan, jatuh enggak? Perhatikan, saya lepaskan. Jatuh. Maka siapa saja yang meninggalkan sholat, agamanya jatuh. Siapa yang sengaja meninggalkan sholat, apapun yang dia kerjakan, agamanya jatuh. Sedekahnya setinggi gunung, bangun masjid sebanyak-banyaknya, tapi kalau meninggalkan sholat, agamanya jatuh. Sholat penting. Sekolah di At-Taqwa, pondok dimanapun, begitu di rumah, sholatnya ditinggalkan, agamanya jatuh. Dan itulah tugasnya orang tua. Siap? Siap enggak? Siap tidak? Masya Allah.
Terakhir saya beri inspirasi yang sederhana. Kalau saya punya angka 1 miliar. 1 miliar nolnya berapa, Bun? Berapa? Wah, sudah bisa. Kalau 1 triliun nolnya berapa? Kalau nggak bisa jawab berarti belum pernah tahu ya angka itu ya. Kalau miliar ternyata sudah tahu semuanya ya. Perhatikan Bu, saya ambil angka 1, belakangnya nolnya 9. Masya Allah, kalau kita mendapatkan hadiah 1, nolnya 9, banyak nggak rasanya ini nilainya? Banyak. Mohon maaf, kalau nolnya saya kurangi 3, jumlahnya lebih banyak atau lebih sedikit? Kalau saya kurangi lagi 3, jumlahnya lebih banyak atau sedikit? Kalau nolnya tetap 9, tapi angka 1 yang saya ambil. Nggak ada artinya kan? Nggak ada artinya. Berapapun angka 0,0000 di belakang itu, kalau 1 tidak ada, maka hilang manfaatnya. Perhatikan baik-baik. Seluruh skillnya anak, pengetahuannya anak, keterampilannya anak, kehebatannya anak, amalnya anak-anak, semuanya itu adalah angka 000 yang akan membuat dia makin bermanfaat. Tetapi kalau yang depan 1 itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan 1 itu bernama iman. Maka begitu imannya hilang, semua yang terjadi dalam hidup anak itu tidak ada manfaatnya di akhirat. 0, 0, kosong, bahkan bisa minus. Itu sebabnya sekolah ini akan berjuang habis-habisan menambah unit kegiatan termasuk homeschooling. Kita juga akan berencana menambah kampus-kampus di seluruh Indonesia ini. Mudah-mudahan anak-anak nanti saya doakan supaya menjadi anak-anak yang kaya raya semuanya. Dan suatu ketika kembali ke At-Taqwa itu bukan menjadi guru, bukan menjadi observer, bukan menjadi murid lagi, tapi menjadi donatur-donatur yang akan mengembangkan konsep sekolah seperti ini ke seluruh penjuru Indonesia, di kota-kota besar Indonesia nanti. Itu mimpi besar kami. Masya Allah. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Terakhir saya tanya, jadi siap menjaga iman dan sholatnya anak-anak di rumah? Siap buatan? Yang siap angkat tangan. Ustadz jangan ikut angkat tangan, foto itu orang yang siap-siap ini ya. Nanti kita akan evaluasi anaknya ketika kembali ke sekolah ya. Kita tolong di sebelah saya ini, tolong difoto di sini ya, di sebelah saya ini. Siapa yang siap menjaga iman dan sholatnya anak-anak? Insya Allah ya. Alhamdulillah ya Rabbil. Nah ini ya, tolong semuanya terfoto ya, jangan sampai ada yang tidak. Kalau yang sudah angkat tangan ini disaksikan para malaikat loh ya. Masya Allah, genggam tangan seperti ini. Kita takbir 3 kali, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Angkat tangan lagi dibuka. Masya Allah, nun sewu, kalau bukan suami istri jangan bersentuhan tangan. Letakkan di pundak sebelah. Masya Allah, letakkan di pundak sebelah. Siapa tahu pundak yang menyenangkan pegang kelak jadi besan. Lu kan enak toh besan sesama orang beriman. Masya Allah. Ikuti kata-kata saya dengan keras. Insya Allah, deleng-eleng. Selama liburan, jaga anak-anak, imannya, sholatnya, tilawahnya, dijaga. Ojo diumbar wae. Deleng-eleng ya. Angkat tangan kirinya. Insya Allah, letakkan di pundak sebelah. Ikuti kata-kata saya dengan keras. Iya, iya. Ojo omong tok. Anakmu urusan. Ojo jarkoni. Iso ujar. Gak iso. Masya Allah. Mohon berkenan tepuk tangan untuk gurunya anak-anak yang sudah berjuang keras seperti ini. Masya Allah. Bunda, jika rela hati, saya selalu kagum kepada laki-laki yang mau hadir dalam acara-acaranya anaknya kayak begini. Mohon berkenan tepuk tangan untuk para ayah yang mau hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih ayah, hormat kami sedalam-dalamnya untuk penjenengan yang mau meluangkan waktu sampai harus cuti dan sebagainya. Saya tutup, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for the greeting. It will be very useful for us.
Acara selanjutnya doa dan penutup yang akan dipimpin oleh Ustadz Lutfi Ansori. Kepada yang terhormat Ustadz Lutfi Ansori, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati Allah serta seluruh tamu undangan, para pimpinan Lembaga Pendidikan Islam At-Taqwa Surabaya, mari kita di hari yang sangat bahagia ini kita tundukkan kepala kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya yang hari ini mengikuti kegiatan haflah akhirus sanah dan nantinya akan naik ke jenjang berikutnya, kita doakan mudah-mudahan mereka menjadi generasi-generasi Qur'ani, generasi-generasi penerus bangsa, dan tentunya menjadi anak-anak yang solih-solihah. Ala hadihni ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli salatan tanjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat ya Allah, wa taqdi lana biha jamil hajat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhirna biha min jamil syai'at wa tarfa'na biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi asal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin ya Allah. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Allahumma jal auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil taqwa wa ahlil salah wa ahlil ibadah wa ahlil Qur'an wa la tajal wa ayyahum min ahlil syarri wa ahlil dhurid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Semoga dengan doa tadi Allah membukakan rahmat dan kelancaran pada hari ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para sponsor serta pihak yang mendukung acara ini. Artafel, Information and Technology Solutions. Audi Jaya Bio Wallet. Bakso
Kraton. BMC Berkah Mandiri Catering. Bibi The Label. Rumah Sakit Randegan Sari Husada. Fix Print. Glance. ICP Elaborasi Surabaya. PT Sahabat Karya Pratama. Penerbit Erlangga. Rose Group. Smart Toys, mainan Montessori. SKA Karoseri. Kantin At-Taqwa. Dan para donatur. Dan telah sampailah pada acara yang kita nantikan bersama. Inilah Haflah Akhir Husana dan At-Taqwa Challenge Award 2023. SD Islam Terpadu At-Taqwa Surabaya. Jejak keindahan Islam di bumi Nusantara. Niscayakanlah kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Niscayakanlah kau akan berjumpa dengan Rasulullah.
Hai Kelly, hai Ayla. Clara, hari ini ada PR PAI, kamu udah kerjain belum? Aduh, kayaknya aku udah ngerjain, tapi kayaknya udah ketinggalan di rumah. Lah, kok bisa sih? Coba cek lagi di tas. Ya ampun, ya Allah, nggak ada. Ada, alhamdulillah. Ah, kamu ini bikin tegang aja. Ya sorry, nggak tahu aku ada bukunya. Persiapan ikrar, pikiran siswa-siswi SD atau satu rajin sholat sepanjang hayat Tuhan. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Stay tuned, ready, stay together. Tanah letih berdoa dulu Islaminan di Bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, Allahu Akbar. Semuanya sehat ya anak-anak ya? Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Nah, khusus hari ini kita akan belajar tentang bagaimana proses penyebaran agama Islam di negara kita tercinta Indonesia. Perhatikan anak-anak, di sini ada peta. Peta apa ini anak-anak? Indonesia. Jadi negara kita terdiri dari berbagai pulau dari Sabang sampai Merauke. Dan atas izin Allah, kebesaran Allah, ternyata negara kita populasi mayoritas pemeluk agama Islam adalah terbesar di seluruh dunia. Allah Akbar. Ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak. Clara barangkali? Ustadz, di wilayah mana ya Islam pertama kali masuk Indonesia? Nah, pertanyaan bagus sekali. Anak-anak, pertama kali agama Islam masuk ke negara kita Indonesia itu di Baros, tepatnya di Kepulauan Sumatera Utara di Tapanuli Tengah. Nah, anak-anak, untuk lebih jelas lagi kita akan saksikan video berikut ini. Pada abad ke-7 Masehi, banyak literatur sejarah yang menyebutkan bahwa agama Islam di Indonesia pertama kali hadir di wilayah Baros, kota tua yang terletak di pesisir Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Tepatnya, kota Baros ini berjarak 290 km dari kota Medan, ibu kota Sumatera Utara. Hal ini dibuktikan dengan adanya keberadaan makam tua di Kompleks Pemakaman Mahligai, Baros. Di batu nisannya tertulis Syekh Rukunuddin wafat tahun 672 Masehi atau 48 Hijriah. Hal ini semakin menguatkan adanya komunitas Muslim pada masa itu.
Jejak keindahan Islam di Pulau Sumatera terlihat dari berbagai peninggalan sejarahnya, membuat wajah Indonesia tampak sangat indah di mata dunia. Tari Ratu Jaru merupakan tari kreasi yang berasal dari Aceh. Tarian ini menggambarkan nilai-nilai keislaman. Dalam kostumnya, wanita diajarkan untuk menutup aurat, sedangkan dalam pola gerakan lantai menggambarkan kesatuan dan kekompakan yang menandakan kita untuk menjalin silaturahmi dengan sesama manusia.
Pada abad ke-7 Masehi, banyak literatur sejarah yang menyebutkan bahwa agama Islam di Indonesia pertama kali hadir di wilayah Baros, kota tua yang terletak di pesisir Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Tepatnya, kota Baros ini berjarak 290 km dari kota Medan, ibu kota Sumatera Utara. Hal ini dibuktikan dengan adanya keberadaan makam tua di Kompleks Pemakaman Mahligai, Baros. Di batu nisannya tertulis Syekh Rukunuddin wafat tahun 672 Masehi atau 48 Hijriah. Hal ini semakin menguatkan adanya komunitas Muslim pada masa itu. Jejak keindahan Islam di Pulau Sumatera terlihat dari berbagai peninggalan sejarahnya, membuat wajah Indonesia tampak sangat indah di mata dunia. Keindahan Indonesia membuat semua kagum padanya. Keindahan Tari Ratu Jaro yang memiliki nuansa keislaman turut menambah kuatnya pengaruh Islam di sana. Keindahan tanah Aceh tergambar dalam simbol bunga cempaka.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, pelajaran hari ini sudah selesai. Kita baca hamdalah bersama-sama. Abata. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk pelajarannya akan kita lanjutkan setelah istirahat. Habis ini kita istirahat anak-anak. Istirahat kali ini untuk doanya akan dipimpin oleh teman kita. Silakan Kak. Naswa. Baik Ustaz. Let's pray together. Kata tertib berdoa duduk Islamita, diangkat kepala ditundukkan, berdoa sebelum makan dan minum mulai. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah rezeki yang Engkau berikan kepada kami dan jagalah kami dari siksa api neraka. Amin. Kabulkanlah doa kami. Nomor 1. Benar ya? Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Guys, aku penasaran banget nih sama kelanjutan tentang penyebaran agama Islam di Indonesia. Kayaknya aku mau ke perpustakaan ada nih deh. Ada yang mau ikut? Enggak ah, aku mau makan ikan aja, kayaknya enak-enak. Oke. Baru tahu. Oke. Aku ikut ayah aja deh. Ayo, cus. Ya udah, aku sendiri aja. Dah. Assalamualaikum. Oh, jadi begini ya penyebaran agama Islam itu dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Jadi penasaran bagaimana ya keindahan agama Islam di Pulau Jawa dan bagaimana ya penyebarannya. Agama Islam masuk ke tanah Jawa melalui daerah pesisir utara Jawa dengan perantara pedagang Muslim. Bukti nyata masuknya Islam di tanah Jawa yakni adanya makam Siti Fatimah binti Maimun pada tahun 1082 Masehi di Desa Leran, Gresik. Fatimah merupakan keturunan dari Hizbatullah, dinasti dari Persia. Di Kampung Gapura daerah Gresik juga ditemukan makam Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1419 Masehi yang merupakan satu dari wali songo yang berjasa dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa.
Raden Said atau Sunan Kalijaga juga memperkenalkan tembang lagu Lir Ilir sebagai salah satu media dakwahnya agar mudah diterima masyarakat kala itu. Saat ini tidak hanya dikenal sebagai tembang lagu saja, namun berkreasi menjadi tari Lir Ilir yang dikenal oleh anak-anak. Perjalanan penyebaran agama Islam terus berkembang pesat di Indonesia, menuju bagian tengah pantai timur Pulau Sumatera, yakni Riau. Akulturasi dua kebudayaan antara budaya khas Melayu dan budaya Arab terlihat dalam tari Zapin.
yang perkasa, langkah pemuda menyusun gerak, pencak berseri menjeling darah di ekor mata, terpaut rasa oi dalam hati. Alun beralun, hai menuju alun, irama lama tinggal sejarah. Janganlah canggung, hai untuk mengalun, lagu Razafin berkayang terindah. Kilau bersinar emas suasa di jari manis, elok letaknya. Walau dunia terbelah dua, seni ibunda tetap dijaga. Cari yang buruk kita elokkan, cari yang elok oi dikembangkan. Berdetam dentam dentum hoi tingkah rebana, beralun-alun merdu hoi irama lagu, berderap derap bunyi hoi kaki melangkah, berpasang-pasang tari hoi geraknya tari. Menari menarilah tarian Melayu, menari menarilah jangan rasa malu, menari menarilah sejujur hatimu, menari menarilah tanpa rasa jemu. Berdetam dentam dentum hoi tingkah rebana, beralun-alun merdu hoi irama lagu, berderap derap bunyi hoi kaki melangkah, berpasang-pasang tari hoi geraknya tari. Menari menarilah tarian Melayu, menari menarilah jangan rasa malu, menari menarilah sejujur hatimu, menari menarilah tanpa rasa jemu. Berdetam dentam dentum hoi tingkah rebana, irama lagu, berderap bunyi hoi kaki melangkah, geraknya tari. Menari menarilah tarian Melayu, menari menarilah jangan rasa malu, menari menarilah sejujur hatimu, menari menarilah tanpa rasa jemu. Ini kira-kira udah jam berapa ya? Kayaknya udah masuk deh. Clara udah balik ke kelas belum ya? Oh iya, biasanya kan Clara juga suka lupa waktu. Ya udah, kita habisin makanannya terus kita samperin Clara yuk. Oke. Ini pasti Clara belum selesai ini. Clara, Clara. Duh, kamu ini ngelamun apa sih? Jam berapa sekarang? Sekarang udah jam 10:05, udah masuk. Sekarang udah waktunya Ustadz Jamal. Duh, kamu ini kalau baca suka lupa waktu deh. Kan ini seru banget tentang sejarah lengkap penyebaran agama Islam.
Ya udah, aku pinjam dulu ya. Yuk. Ustazah mau pinjem buku sama ini ya kartunya. Ya. Ustazah, apa itu? Iya, kok kelihatannya asli banget ya? Bukannya itu rebana ya? Oh, itu namanya memang rebana, Kak. Nah, rebana itu pertama kali dikenalkan oleh Habib Ali pada abad ke-13 Masehi. Nah, rebana ini digunakan Habib Ali sebagai misi dakwah penyebar agama Islam di Indonesia. Wah, keren banget ya. Ternyata alat musik ini dulunya sebagai media penyebaran agama Islam. Iya, Kak. Nah, rebana ini juga digunakan tari kreasi sebagai properti. Oh, begitu ya, Us. Ini, Kak, bukunya. Terima kasih ya, Us. Iya. Ayo.